大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 151-155. Jika semua hal ini benar-benar dilakukan oleh Ye Qingchen, dia tidak akan merasa begitu sengsara. Masalahnya adalah, Ye Qingchen sama sekali tidak tahu mengapa dia berterima kasih, dan bahkan disembah, oleh Nyonya Tualing. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, wajahnya tidak bisa tidak menjadi merah. Dia merasa lebih pusing daripada saat dia meminum 2 kendi besar darah pahlawan. Setelah mendengar bahwa Nyonya Tualing dan Adipati Ling ingin mengadakan perjamuan untuknya malam ini, Ye Qingchen buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Saat Ling Tian melihat bagaimana kakak laki-lakinya melarikan diri dengan sangat menyedihkan, dia terkejut sekaligus geli. Ye Qingchen menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit, "Saudaraku, kakak laki-laki ini tidak bisa tinggal di rumah Lingmu di sini lebih lama lagi. Untuk berpikir bahwa semua anggur yang saya minum di sini tidak gratis. Anda benar-benar menjadikan saya dalang dari semuanya. Bocah cilik ini keterlaluan." Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Siapa yang memintamu menjadi kakak laki-lakiku? Bahkan jika orang lain ingin membantuku, aku tidak akan mau. Selain itu, selain kamu, berapa banyak orang lain di dunia akan cocok?" Ye Qingchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Namun, kakak laki-laki ini harus benar-benar pergi," dengan ekspresi serius. Ling Tian tertegun, "Meskipun saya tidak bertanya mengapa kakak laki-laki ini ada di sini di Kerajaan Bantalan Langit, saya tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa setelah tiba di sini. Mengapa Anda pergi begitu cepat?" Ye Qingchen tertawa dan berkata, "Belum melakukan apa-apa. Bukankah aku punya saudara baru?" Ye Qingchen tertawa, "Kakak laki-laki ini ada di sini karena saya merasa bahwa semua pembangkit tenaga listrik di dunia berkumpul di Kerajaan Bantalan Langit. Di saat penasaran, saya memutuskan untuk datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa semua dari semua ini adalah hasil darimu. Dalam situasi seperti ini, tidak cocok bagiku untuk tinggal di sini lebih lama lagi setelah identitasku terungkap." Sementara Ye Qingchen tidak mengatakan mengapa tidak cocok baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi, Ling Tian tahu alasan di dalam hatinya. Jika pengumpulan semua kekuatan di Kerajaan Bantalan Langit tidak lebih dari sebuah skema, niat asli Ye Qingchen adalah untuk mematahkan skema ini. Sekarang mereka berdua adalah saudara angkat, tidak baik bagi Ye Qingchen untuk merusak rencana Ling Tian. Namun, Ling Tian pasti harus menggunakan beberapa cara curang saat menjalankan rencananya. Jika Ye Qingchen masih di sini, pasti akan sulit bagi Ye Qingchen untuk membuat pilihan. Jadi, Ye Qingchen hanya bisa memilih untuk meninggalkan tempat ini untuk memastikan bahwa dia tidak akan terjebak dalam dilema seperti itu. Ling Tian sangat tersentuh hatinya dan mau tidak mau berkata, "Kakak bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Bagaimana aku bisa membiarkan kakak menodai reputasinya hanya karena aku?" Ye Qingchen tertawa dan menepuk bahu Ling Tian, "Tidak ada reputasi yang dipertaruhkan di sini. Jika Anda adalah individu yang keji dan tercela, kakak laki-laki ini tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mengambil tindakan, tidak peduli seberapa dekat kita. Namun, kakak laki-laki ini yakin bahwa mataku sangat tajam. Meskipun Anda memiliki aspirasi dan ambisi, karakter Anda tidak buruk. Sejak zaman kuno, orang bijak hanya ditemani oleh kesendirian. Hanya mereka yang minum meninggalkan reputasi di samping mereka nama. Untuk seseorang dengan selera anggur yang bagus, karaktermu tidak boleh terlalu buruk. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan." Ling Tian terkejut, bukankah itu terlalu dibuat-buat? Setelah itu, Ye Qingchen memandang Ling Tian dengan tatapan yang dalam, "Selama benua tidak bersatu, perang tidak akan pernah berakhir. Jika ada seorang raja yang ambisius dan bijaksana untuk mengakhiri semua ini, itu mungkin bukan sesuatu yang buruk." Ling Tian tertawa sebagai tanggapan, "Kakak benar, hanya ketika benua bersatu perang akan berakhir, mengembalikan perdamaian ke rakyat jelata di dunia." Mata Ye Qingchen berbinar dan berkata, "Benar. Namun, tujuan seperti itu sangat sulit dicapai." Ling Tian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Qingchen tertawa dan menepuk pundak Ling Tian, "Saudaraku, jika kamu memiliki ambisi, kamu tidak boleh menjebak dirimu sendiri di Kerajaan Bantalan Langit kecil ini. Dunia ini sangat luas. Sekarang kamu punya waktu,
kamu harus pergi keluar dan menjelajahi dunia. Mata Ling Tian menyipit sambil tersenyum, tentu saja. Pada saat yang sama, dia bersyukur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Qingchen sedang mencoba mengingatkannya bahwa menjelajahi dunia untuk meredam dirinya sendiri pasti akan membantunya di masa depan. Pada saat yang sama, Ye Qingchen juga mengatakan, sekarang kamu punya waktu, sebagai petunjuk bagi Ling Tian bahwa benua itu pasti tidak akan meletus dalam perang untuk saat ini. Kamu harus tahu, karakter seperti apa Ye Qingchen itu. Dia adalah seseorang yang memang 100% akurat. Bagaimana penilaiannya bisa salah? Selain itu, penilaian Ye Qingchen juga identik dengan perkiraan Ling Tian. Bisakah dikatakan bahwa para pahlawan dunia akan memiliki pendapat yang sama? Ye Qingchen tertawa, saat tubuhnya mulai melayang di udara dan dia menangkupkan tinjunya, "Saudaraku, selamat tinggal." Dengan desir keras, spanduk putihnya yang berada di lantai terbang ke udara dan menghilang ke udara seperti roket bersama Ye Qingchen. Ling Tian berteriak, "Ling Chen!" Ling Chen, yang berada di ruangan itu, membuang sebotol kecil anggur dengan chemistry yang hebat. Dengan lemparan yang kuat, kendi anggur itu dikirim terbang ke arah di mana Ye Qingchen menghilang. Di langit, desahan Ye Qingchen terdengar dan cahaya perak terbang ke arah Ling Tian. Pada saat yang sama, raungan bergema, "Langit tidak terbatas, hidup ini seperti mimpi. Jaga saudaraku, semoga kita bertemu lagi." Ling Tian mengulurkan tangannya dan menangkap cahaya perak di tangannya. Ketika dia melihat ke atas lagi, tidak ada jejak Ye Qingchen yang terlihat. Saat dia menundukkan kepalanya, Ling Tian melihat jimat putih, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, ada di tangannya. Sementara jimat itu ada di tangannya, jimat itu tampak ringan dan tidak ada. Di permukaan jimat itu ada beberapa kata yang terukir di atasnya, "Hidup itu seperti mimpi." Di sisi lain jimat itu ada gambar pemandangan yang indah. "Ini, Ling Tian, bangsawan muda, Ling Jian ada di sini." Ling Tian masih bermain dengan jimat di tangannya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Apakah ada berita?" Ling Chen tersenyum, "Banyak." Senyum lebar terlihat di wajah Ling Tian, "Apakah ini akhirnya akan dimulai?" "Aku sangat menantikannya." Dengan kibasan lengan bajunya, Ling Tian memasuki kamarnya. Wajah Ling Jian sedikit bersemangat, "Bangsawan muda, ada berita." Tanpa terkecuali, semua pembangkit tenaga listrik telah mengirim orang-orang mereka ke kerajaan Bantalan Langit. Barisan dari semua pembangkit tenaga listrik yang berbeda tidak sedikit. "Oh, ini sudah sesuai harapan kami. Ling Jian, akhirnya ada kesempatan bagi kami untuk bertukar gerakan dengan para ahli dunia. Pantas saja kamu begitu bersemangat. Namun, kamu tidak boleh meremehkan siapapun. Tapi, kamu datang seorang sedikit terlambat hari ini. Saya bertemu saudara laki-laki kemarin yang ahli yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Naga dan harimau bersembunyi di dunia pesilat tanpa kekurangan bakat sama sekali. Anda tidak boleh meremehkan para pahlawan dunia, ingat itu." Dengan satu kalimat, Ling Tian telah menunjukkan pemikiran Ling Jian. Wajah Ling Jian memerah saat dia mengangguk sebagai tanda terima. Di sampingnya, Ling Chen tertawa, "Jian-jian kecil selalu seperti itu, bersemangat saat melihat kesempatan untuk bertarung, hehe." Ling Jian memelototinya dengan amarah di matanya, "Gadis ini berani memanggilku Jian-jian kecil." Ling Chen tidak meringkuk dan balas menatap juga. Dia tidak seperti Ling San dan yang lainnya, di antara semua bawahan Ling Tian, dia akan menjadi satu-satunya yang tidak takut pada Ling Jian. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yu. Setelah membaca semua berita, dia tidak menemukan berita apapun tentang keluarga Yu dan tidak bisa menahan cemberut. Ya, dikatakan bahwa keluarga Yu sangat pendiam kali ini dan tidak ada berita tentang mereka. Mungkin, mereka mengirim orang tetapi kami tidak dapat mengetahuinya karena gerakan mereka yang tersembunyi. Ling Jian juga merasa sangat aneh. Semua pembangkit tenaga listrik terkemuka di benua itu ada di sini di kerajaan Bantalan Langit, kecuali keluarga Yu yang paling penting. Ling Tian menunduk berpikir sejenak dan tidak bisa menemukan alasannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mengambil selembar kertas lagi. "Bagaimana pendapatmu tentang berita tentang keluarga Nangong?" "Ling Jian, apakah menurutmu ada yang aneh?" Ling Jian berpikir sejenak sebelum berkata, "Ada sekitar 300 pria dari keluarga Nangong dengan Nangong Tianhu, adik dari Nangong Tianlong, memimpin mereka secara pribadi. Namun, 300 pria dari keluarga Nangong ini sangat terampil." "Bodoh!" Ling Tian berteriak, "Izinkan saya bertanya,
orang seperti apa Namong Tianhu itu? Melihat bagaimana Ling Jian tidak dapat menjawab setelah beberapa saat, Ling Chen menjawab, Namong Tianhu adalah adik dari Namong Tianlong, orang kedua dalam komando keluarga Namong. Seni bela dirinya sangat mendalam dengan keterampilan pedang yang luar biasa. Kultivasinya buku panduan pedang ilahi hanyalah yang kedua dari saudaranya dan dia dapat dianggap sebagai ahli dunia terkemuka. Dia berspesialisasi dalam penggunaan pedang lebar dan memiliki kekuatan tiada taraf. Namun, dia memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana skema sama sekali. Biasanya, dia sangat mendominasi dan sombong, tidak menempatkan siapapun dalam pandangannya. Selain itu, dia sangat tidak bermoral, jadi Ling Tian mengangkat tangannya untuk menghentikan Ling Chen, jika kamu adalah Namong Tianlong, apakah Anda akan mengirim individu yang sembrono untuk memimpin keluarga selama waktu yang sensitif seperti itu? Mata Ling Jian berbinar, tentu saja tidak. Untuk mengirim seseorang yang sembrono seperti dia untuk memimpin keluarga, dia hanya akan menjadi ujung tombak atau kambing hitam bagi orang lain. Lalu, apakah bangsawan muda berpikir bahwa Namong Tianhu hanyalah tipuan? Hehe, Ling Tian mencibir, Namong Tianlong benar-benar memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika Namong Tianhu hanya tipuan, bagaimana mungkin ada orang lain di keluarga Namong yang mampu menekannya? Masalah di kerajaan Bantalan Langit sekarang adalah terkait dengan situasi benua. Selain itu, putra Namong Tianlong meninggal di sini, apakah Anda benar-benar berpikir dia dapat melepaskannya dengan mudah? Apakah menurut Anda dia dapat begitu terlepas dari seluruh perselingkuhan? Bangsawan muda mengira, Namong Tianlong ada di sini. Ling Chen, yang berada di sampingnya, berkata dengan penuh pemikiran. Alasan keluarga Xiao sebenarnya karena mereka mendengar bahwa Jenderal Ling mencapai kemenangan besar atas Han Barat dan karena itu mereka di sini untuk memberi selamat padanya. Ling Jian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Alasan yang buruk. Ling Tian mendengus, tapi, alasan yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Alasan yang diberikan Duta Besar Han Barat dan Zhao Timur bahkan lebih konyol. Mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada Namong Le. Sejak kapan Namong Le menjadi sosok yang begitu terkenal? Ekspresi wajah Ling Jian semakin menarik. Di sampingnya, Ling Chen sudah tertawa terbahak-bahak. Otot-otot di wajah Ling Tian mulai berkerut dan dia juga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Namong Le ini juga memiliki begitu banyak wajah. Aku takjub. Apa yang dia kagumi tentu saja bukan seberapa besar wajah Namong Le. Dia kagum tentang bagaimana wajah Han Barat dan Zhao Timur terlalu tebal. Alasan lain apapun setidaknya 100 kali lebih baik daripada alasan ini. Namun, kedua kerajaan itu memilih untuk menggunakan alasan yang paling menjijikkan. Mereka jelas tidak menempatkan kekaisaran Bantalan Langit sama sekali, lebih jauh lagi, kepadatan permusuhan mereka juga bisa dilihat. Cih, Ling Tian berkata dengan penuh kebencian, mereka harus pergi ke Zheng Selatan jika mereka ingin menyampaikan belasungkawa kepada Namong Le, kan? Namong Le hanya mati di kerajaan Bantalan Langit, bahkan jika dia dimakamkan di kerajaan Bantalan Langit, itu akan hanya menodai tanah bangsa kita. Baik Han Barat dan Zhao Timur benar-benar berani begitu tak terkendali. Sepertinya mereka masih memiliki ambisi besar. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang baik, mereka mungkin akan berakhir membuat masalah. Wei Utara, Meng Lige, sebenarnya dia. Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Ling Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bangsawan muda, apakah Anda mengenal Meng Lige ini? Apakah dia juga orang seperti Tuan Ye? Ling Tian tertawa, Chener, kamu berpikir terlalu tinggi tentang Meng Lige ini. Untuk seseorang seperti saudara Ye, ada berapa banyak karakter seperti itu di dunia? Meng Lige itu juga karakter yang bagus, tidak hanya itu dia penuh ide dan tepat dalam prediksinya, dia bisa dikatakan sebagai salah satu karakter paling terkenal di dunia saat ini. Terutama, Meng Lige adalah adik laki-laki Tuan Qin, keduanya berbagi guru yang sama, Tuan Ruku. Ling Jian dan Ling Chen kemudian menjawab dengan panjang, oh. Ling Tian kemudian melihat ke arah langit, seolah-olah dia sedang mencoba membuat keputusan, karena ekspresinya tampak gelap sesaat dan selanjutnya cerah. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan berkata, lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya. Ling Jian dan Ling Chen kemudian saling menatap, bingung tentang apa yang dipikirkan Ling Tian.
Mereka kemudian mendengar Ling Tian bertanya, Ling Jian, seberapa jauh lagi pasukan ini ke kerajaan Bantalan Langit? Ling Jian berpikir sejenak sebelum menjawab, Meng Lige dari Wei Utara mungkin sudah berada di kerajaan Bantalan Langit. Adapun sisanya, setengah dari mereka akan tiba malam ini dan sisanya harus berada di sini paling lambat besok sore. Pada saat itu, semuanya harus dikumpulkan di sini. Meng Lige sudah ada di kerajaan Bantalan Langit. Ling Tian bertanya dengan ragu, keluarga Namong dan Wei Utara seharusnya memiliki jarak yang sama dengan kerajaan Bantalan Langit, bukan? Mengapa keluarga Namong, yang baru saja kehilangan putra mereka, bahkan kurang proaktif daripada Wei Utara? Meng Lige benar-benar berhasil tiba lebih dulu. Pasti ada yang salah, sangat salah. Ling Jian, selidiki dengan cepat. Naluri Ling Tian memberitahunya bahwa tindakan Wei Utara sedikit tidak normal. Tidak peduli apa, terlepas dari kecepatan penyebaran berita atau kecepatan pasukan mereka, Wei Utara seharusnya tidak berada di sini sebelum keluarga Namong. Tapi sekarang, Wei Utara sebenarnya ada di sini lebih dulu. Hal ini sangat aneh. Beritahu geng angin keras untuk mengirim semua orang mereka. Aku ingin tahu setiap detail tentang semua orang yang memasuki ibu kota ini. Tidak ada satu detail pun yang boleh dilewatkan. Saat Ling Tian mengatakan ini, nadanya sangat serius dan tanpa ruang untuk negosiasi. Ling Jian tahu apa arti nada seperti itu. Karena itu, dia dengan cepat mengakui perintah itu dengan membungkuk. Ling Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan berkata, Ling Chen, di mana putri kecil dari keluarga Yu? Ling Chen menjawab, dia dikatakan berada di kediaman Menteri Wei. Saya mendengar bahwa Nona Wei Xuan juga dihukum oleh ibunya karena terlalu sering mengunjungi keluarga Ling kami. Saat Ling Chen menjawab, berbuat salah. Mata Ling Tian melebar dan terdiam untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menjawab, reputasiku yang terkenal menyeret seseorang ke bawah. Ling Chen mulai cekikikan dan Ling Jian tidak bisa menahan senyum. Matahari yang terik sedang terbenam, langit dipenuhi awan kumulus. Di luar gerbang selatan kota Bantalan Langit, awan debu besar ditendang ke udara, saat pasukan elit berpakaian hitam dengan kuda hitam berlari kencang dengan keributan yang menggelegar. Pria yang memimpin pasukan mengangkat tangannya dan kuda-kuda di belakangnya berhenti dengan rapi, mengatur diri menjadi formasi yang teratur. Kurangnya gerakan yang tidak perlu sepenuhnya menunjukkan kedisiplinan pasukan ini dan betapa luar biasanya mereka. Tapi tidak peduli seberapa teratur mereka tidak bisa menghindari menendang awan debu, membuat pasukan tampak seperti berada di tengah pusaran air di laut. Di gerbang kota, Yang Lei dan Yang Zheng, yang sudah menunggu di sana, menangkupkan tinju mereka dengan sopan. Tuan kedua dari keluarga Namong ada di sini dari tempat yang jauh. Keluarga yang kami telah menunggu kedatangan Anda. Kami harap itu tuan kedua akan memaafkan kami karena tidak menjemputmu dari jauh. Orang yang memimpin pasukan memiliki wajah hitam dan kecoklatan, mata besar dengan alis tebal, wajah penuh janggut acak-acakan, otot-otot kuat di wajahnya, dan wajah yang tampak ganas. Memegang cambuk kuda hitam legam, dia tampak seperti simpanse hitam yang duduk di atas kuda dari jauh. Dia kemudian memutar matanya dan tanpa menurunkan kudanya, dia bertanya dengan angkuh, di mana Yang Kongkun? Mengapa dia tidak di sini untuk menerima saya secara pribadi? Apakah dia memandang rendah saya? Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan bersama dengan nada interrogatif. Dia tidak menyembunyikan ketidakpuasannya sama sekali, seolah-olah dia sangat frustrasi karena Yang Kongkun tidak menerimanya secara pribadi. Wajah Yang Lei menegang saat mendengar kata-kata itu. Tidak masuk akal, keluarga Namong Anda ada di sini dari jauh dan menjadi tamu di kerajaan Bantalan Langit kami. Saya adalah putra tertua di keluarga Yang Dan, meskipun dia adalah seorang pelayan, Yang Zheng adalah pembantu terpercaya ayah saya. Untuk keluarga yang kami mengirim kami berdua untuk menerima Anda, itu sudah memberi wajah besar keluarga Namong Anda. Anda masih berani bersikap kasar dan terlihat seolah-olah Anda ingin meledakkan diri Anda. Yang Zheng kemudian melangkah maju dan berkata dengan senyum minta maaf, kepala keluarga saat ini sedang merencanakan penangkapan penjahat berani yang berani membunuh bangsawan muda Namong. Sekarang ada beberapa petunjuk, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk menerima Anda secara pribadi. Saya mencari pengertian tuan kedua. Dia kemudian mengirim sinyal mata ke Yang Lei sebagai cara untuk memberitahu Yang Lei agar tetap tenang. Hahaha, beberapa petunjuk, menangkap pelakunya, lelucon yang luar biasa.
Nangong Tianhu tertawa terbahak-bahak, akan aneh jika keluarga yang Anda bisa menangkap pelakunya. Dia jelas mencoba menyiratkan bahwa keluarga yang adalah pelakunya dan mereka tidak perlu bertindak munafik lagi. Sementara Yang Zeng terlihat seperti kepala yang kacau, dia sebenarnya sangat tajam. Dia kemudian menjawab dengan pura-pura tertawa pahit, mungkin ada kesalahpahaman besar dalam masalah ini. Atas nama kepala keluarga saya mengundang tuan kedua ke rumah yang kami untuk membahas masalah ini dan menjernihkan kesalahpahaman. Nangong Tianhu kemudian terkekeh dan berkata dengan sarkasme, lalu ketika lelaki tua ini mati, kalian bisa menangkap penjahat itu lagi. Hahaha, lelucon apa? Lelucon apa? Wajahnya kemudian berubah serius, kami tidak akan tinggal di keluarga Yang. Beritahu kepala keluarga Anda, Yang Kongkun. Besok, lelaki tua ini akan mengunjungi keluarga Yang Anda secara pribadi. Jika keponakan saya menderita keluhan apapun saat dia sana, huff. Tanpa menunggu jawaban dari Yang Lei, cambuk di tangannya sudah mendarat di atas kudanya saat dia menunjuk dan memerintahkan, masuk ke kota. Kavaleri hitam kemudian menyerbu ke kota seperti air yang mengalir deras, melewati Yang Lei dan Yang Zeng. Kadang-kadang, beberapa pasukan memelototi mereka berdua dengan tatapan dingin yang dipenuhi kebencian. Di sisi gerbang kota, wajah para penjaga terkagum-kagum. Sejak kapan mereka melihat pasukan sehebat itu? Yang Lei dan Yang Zeng kemudian berbalik dan saling memandang. Wajah Yang Zeng dipenuhi dengan kekhawatiran sementara wajah Yang Lei pucat karena marah, ketika tubuhnya mulai bergetar karena amarah yang membara di dalam hatinya, sungguh orang yang sombong. Dia benar-benar berani menjadi sangat tidak masuk akal. Yang Zeng kemudian mendesah tertekan, jika dia benar-benar sombong, hal-hal akan ditangani dengan mudah. Aku hanya takut dia bertindak sombong, jika itu masalahnya, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Yang Lei tidak memiliki sedikit pun bakat di bidang seperti itu dan benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan Yang Zeng. Tepat ketika dia hendak bertanya kepada Yang Zeng, dia mendengar suara kuda yang berlari kencang dari kota. Pasukan kuda kemudian mendekati gerbang kota perlahan, dengan seorang pria ramah tamah, mata tampak seperti bintang terang dan wajah seperti batu giok berharga, memimpin pasukan. Orang ini adalah bangsawan muda dari keluarga Ling Tian. Hal yang membuat mereka berdua paling jijik adalah kenyataan bahwa ada seorang gadis cantik berpakaian putih, dengan senyum cerah dan optimisme seperti musim semi, duduk di pelukan Ling Tian. Ling Tian juga sangat tertekan, keluarga Xiao mengirim pesan ke keluarga Ling untuk mengatakan bahwa mereka akan tiba di kerajaan Bantalan Langit. Nyonya Tua Ling kemudian mengirim Ling Tian untuk menerima tamu mereka dan menginstruksikan Ling Tian untuk merawat nona kecil Xiao dengan baik. Jika dia tidak merawatnya dengan baik, Nyonya Tua Ling akan memberi Ling Tian pelayanan yang baik dari hukum keluarga. Tak berdaya, Ling Tian membawa Ling Chen bersamanya untuk menerima tamunya dan memutuskan untuk memeluk Ling Chen di atas kudanya sendiri. Sementara Ling Chen merasa bahwa ini bukan hal yang pantas untuk dilakukan, dia tidak akan pernah melanggar perintah Ling Tian. Selanjutnya, sementara mulutnya mengatakan bahwa dia tidak mau, hatinya sebenarnya sangat gembira. Sepanjang jalan, mereka telah menarik perhatian semua orang yang lewat. Dengan reputasi Ling Tian yang terkenal sebagai celana sutra, mereka tentu saja tidak berani menunjuknya untuk berkomentar. Namun, wajah seperti batu giok Ling Chen masih sepenuhnya diwarnai merah. Tak berdaya, dia hanya bisa membenamkan wajahnya ke dada Ling Tian. Di saat yang sama, dia juga berharap momen ini akan berlangsung selamanya. Seolah-olah dia tidak melihat Yang Zeng dan Yang Lei yang berada di dekat gerbang kota, Ling Tian mengangkat cambuknya sebagai perintah kepada pengawalnya begitu dia tiba. 40 hingga 50 penjaga di belakangnya kemudian menanggapi dengan berjalan keluar masing-masing dengan membawa seember air. Pada saat itu, 100 kaki lebih yang mengelilingi gerbang kota dipenuhi air. Pada saat yang sama, aroma dilepaskan dari air, membuat seseorang merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Beberapa orang lainnya kemudian melangkah keluar untuk menggelar karpet merah tebal di atas tanah yang belum kering. Beberapa orang lainnya kemudian mengeluarkan payung besar, dengan meja giok yang dibuat dengan hati-hati diletakkan di bawah payung dan piring buah segar di atasnya. Saat matahari terbenam, cahaya memikat bisa dilihat dari meja batu giok. Hanya setelah semuanya diatur, Ling Tian melompat dari kudanya. Berpegangan pada Ling Chen, dia dengan santai menginjak karpet merah, berjalan menuju meja batu giok di ujung. Penjaga kota yang berdiri di samping,
serta penjaga keluarga yang, bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Penyakit mental apa yang menimpa bangsawan muda Ling hari ini? Melihat bagaimana Ling Tian tidak memiliki niat untuk menyambutnya, Yang Lei, yang merupakan generasi senior Ling Tian, hanya bisa mendengus keras dan meludahkan, junior yang tidak berbudaya, sebelum membalikkan kudanya dan memerintah, ayo pergi. Melihat keluarga yang pergi, senyum tersungging di wajah Ling Tian. Menarik Ling Chen untuk duduk di sampingnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tekad. Meskipun Ling Chen tidak mengerti arti di balik ini, dia tidak akan pernah menentang bangsawan mudanya. Karena itu, dia pindah untuk bertengger di kursi di sampingnya seperti burung pipit kecil, hanya saja tindakannya lebih dibatasi. Namun, dia hanya merasa gembira melihat bagaimana Ling Tian menghargainya. Ling Tian meraih 2 cangkir batu giok putih di atas meja dan membuka segel anggurnya. Setelah memukul tangan Ling Chen yang ditawarkan untuk menuangkan anggur, dia secara pribadi menuangkan 2 cangkir anggur. Dia kemudian menempatkan satu di depan dirinya dan satu lagi di depan Ling Chen. Aroma anggur melayang dalam bentuk kabut, inilah tepatnya anggur terkenal, hati perawan. Sedikit keraguan muncul di wajah cantik Ling Chen dan dia ragu sejenak sebelum menerima cangkir anggur. Melihat ekspresi hikmat dan serius muncul di wajah Ling Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit khawatir dengan apa yang akan terjadi. Cener, aku ingin menceritakan sebuah kisah sebelum kita minum anggur ini. Ekspresi Ling Tian adalah 7 bagian hikmat, 2 bagian terganggu dan 1 bagian sentimental saat dia melanjutkan, tahukah Anda mengapa saya meminta karpet merah sebesar ini hari ini? Apakah rasanya saya menjadi sedikit gila? Dalam keadaan linglung, Ling Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada berat, apapun yang dipilih oleh nobel muda, dia pasti akan memiliki alasannya. Cener tidak pernah berpikir bahwa bangsawan muda akan membuat kesalahan. Tatapannya lembut, seperti belayan lembut ombak laut yang mendarat di wajah Ling Tian. Apa yang dia tunjukkan adalah perasaan terdalamnya, kepercayaannya yang sepenuh hati dan tak terbagi, serta cinta yang tak tergoyahkan. Di matanya, tidak peduli apa yang diinginkan pemuda di depannya ini, dia akan menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia memerintahkannya untuk mati. Ling Tian tersenyum sambil membelai wajahnya, sebelum berbicara dengan hampir berbisik, di tempat yang sangat jauh, ada sebuah negara. Tangan dan berjalan bersama di karpet merah. Di negara mereka, karpet merah melambangkan keberadaan paling menakutkan di hati semua pemuda. Ini karena karpet merah melambangkan awal kehidupan pasangan. Tiba-tiba terkesiap, terdengar dari Ling Chen saat dia membungkuk untuk melihat karpet merah di bawahnya. Permata kebahagiaan yang berkilauan bisa terlihat mengisi matanya yang melamun saat bibirnya bergetar. Dadanya naik turun dalam emosi saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Ling Tian dengan kegembiraan yang tak terselubung. Pada saat ini, dia sudah melupakan konsep rasa malu dan sikap menahan diri yang harus ditunjukkan seorang wanita. Dia hanya merasa seolah-olah seluruh hatinya bisa meledak, dia begitu penuh kebahagiaan. Kebahagiaan tanpa batas dan tanpa batas sepertinya menyelimuti dirinya dalam sekejap itu. Matanya sepertinya tidak bisa menahan kebahagiaan lagi. Akhirnya meluap dan jatuh. Suaranya sepertinya dipenuhi dengan semacam daya tarik saat dia berbicara, tatapannya lembut saat dia menatapnya. Mengulurkan tangan kanannya, dia dengan hati-hati menyeka manik-manik berkilau di wajahnya sebelum menangkupkan wajahnya sambil melanjutkan, Cener, aku ingin kamu tahu hari ini bahwa aku mungkin memiliki wanita lain di masa depan, dan sementara aku mungkin tidak bisa memberimu status sebagai istri yang sah, kamu akan menjadi satu-satunya yang menemaniku berjalan di karpet merah ini. Dia begitu diliputi kebahagiaan, sehingga Ling Chen gagal menanggapi. Dia hanya bisa duduk di sana dengan bengong, seolah-olah dia telah menjadi sayuran manusia, dengan separuh jiwanya telah terbang ke langit. Sambil menyeringai, Ling Tian sekarang mengangkat cangkir anggurnya, dan mengetuk cangkir anggur Ling Chen dengan lembut. Ding! Yang jelas terdengar saat dia berbisik, minumlah, Cener. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu merasakan keluhan lagi. Seolah-olah dia terbangun dari mimpi, tubuh Ling Chen tersentak, dan air mata segar dari wajahnya menetes ke cangkirnya saat dia merintih. Bangsawan muda, selama aku bisa berada di sisimu, Cener bersedia melakukan apapun, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah merasa dirugikan, baik itu kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan sepanjang hidupku, terima kasih, bangsawan muda. Ling Tian memasang ekspresi tenang saat dia menjawab, tidak perlu untuk kata-kata lebih lanjut.
Bangsawan muda ini tidak ingin Anda merasa dirugikan, dan saya juga tidak berharap Anda mengorbankan diri Anda secara membabi buta. Anda harus terus hidup, sehat dan sejahtera. Ling Chen memandang Ling Tian dengan tatapan bertanya-tanya saat dia tergagap, bangsawan muda. Senyum hangat muncul kembali di wajah Ling Tian saat dia menjawab, Chen Er, kamu harus mengerti bahwa mati itu sederhana bagi seseorang, tapi hidup adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Anda harus menjadi seseorang seumur hidup untuk saya. Mendengar kata-kata yang menyentuh hati, Ling Chen merasakan jantungnya tersentak, dan dengan kedutan yang tidak disengaja, sebagian anggur tumpah dari cangkir anggurnya. Ah! Ling Chen menatap tetesan yang tumpah dengan wajah penyesalan yang tak ada habisnya. Baginya, anggur ini adalah tanda cinta dari bangsawan muda, dengan setiap tetesnya sangat berharga baginya. Memiringkan kepalanya ke belakang, dia membiarkan zat seperti mimpi yang merupakan hati sang gadis melayang ke tenggorokannya, seolah-olah menyerap kekayaan seumur hidup, mengamankan 17 tahun cinta gadis muda. Dia kemudian membuang semua kepura-puraan saat dia melompat ke dada Ling Tian, seolah dia ingin terserap ke dalam pelukan pria yang dicintainya. Memegang tubuhnya yang lentur, Ling Tian merasakan segudang perasaan muncul di dadanya. Selama beberapa tahun ini, Ling Tian telah lama merasakan cinta yang dimiliki Ling Chen untuknya, sejak cinta pertamanya mekar. Ling Tian bukanlah patung, bagaimana mungkin dia tidak merasakan cintanya yang meluap-luap. Tapi bayangan disakiti oleh Ling Xuer masih melekat di hatinya, membuatnya tidak pernah mempercayai wanita manapun. Bahkan untuk kekasih masa kecil seperti Ling Chen, dia lebih suka menutup rapat hatinya daripada menyesal. Selama 10 tahun terakhir, menyaksikan Ling Chen yang 2 tahun lebih tua darinya selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan perhatian, Ling Tian merasa bahwa dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ini terutama terjadi selama beberapa hari terakhir setelah Yu Bingyan masuk ke keluarga Ling. Ling Tian selalu menemukan sedikit kepahitan di mata Ling Chen ketika dia menatapnya, yang meninggalkan tusukan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk memberikan gadis kecil yang lucu ini, yang tidak pernah menggerutu atau mengeluh, tempat yang pantas dia dapatkan. Melihat Ling Chen menangis karena gembira, Ling Tian juga menghela nafas lega, merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari hatinya. Di bawah matahari terbenam, awan diwarnai dengan warna merah dan karpet besar, warna mawar segar, diletakkan di luar tembok kota yang megah. Di atasnya ada 2 sosok berjubah seputih salju, berpelukan erat, membentuk pemandangan indah yang menakjubkan. Dari kejauhan, terlihat debu dan asap mengepul. Sebuah pasukan, yang terdiri dari sekitar 100 pasukan kavaleri, muncul seperti tornado, bergegas maju dengan sembrono. Begitu cepatnya mereka, sehingga saat seseorang mengamati awan debu naik, mereka sudah muncul di depan mereka. Hanya berdasarkan kualitas, kelompok pasukan elit ini sepertinya setingkat di atas kavaleri Nangong. Dari jauh, orang berotot menunggang kuda keluar dari pasukan keluarga Ling untuk menemui mereka. Dia menangkupkan tinjunya saat dia memberi hormat, apakah kamu mungkin tuan kedua keluarga Xiao yang datang dari Tenggara? Bangsawan muda rumah kami telah menunggumu. Dengan sebuah perintah, kavaleri berjumlah ratusan itu berhenti secara bersamaan. Seorang pria dengan janggut panjang dan mata tajam berbicara dengan tenang dan halus, saudaraku, apakah kamu bagian dari keluarga Ling? Orang itu adalah kepala penjaga keluarga Ling, Wang Tong. Mendengar pernyataan ini, dia buru-buru menjawab, saya tidak pantas disebut saudara laki-laki Anda. Bangsawan muda di rumah saya sudah menunggu di depan. Izinkan saya untuk mengawal Anda dan orang-orang Anda, tuan kedua. Xiao Fengyang melihat melewati Wang Tong dan menuju gerbang kota. Melihat karpet merah besar yang dirancang mewah dengan pria dan wanita terjalin di dalamnya, dia tidak bisa menahan dengusan dingin. Sementara keluarga Xiao terkenal sebagai keluarga pedagang nomor 1, dengan banyak kekayaan yang bisa dikatakan nomor 1 di bawah langit, yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa mereka memiliki reputasi yang sama mengenai jaringan intelijen mereka. Ling Tian yang keluar untuk menerima mereka sudah lama dilaporkan ke Xiao Fengyang. Xiao Fengyang sudah lama tidak senang dengan reputasi Ling Tian, dan bahkan tidak bahagia karena kakak laki-lakinya yang bijak dan berpandangan jauh ke depan telah berulang kali memuji orang nakal ini. Dengan penampilan pribadinya di Sky Bearing City, dia benar-benar disambut dengan keramahan seperti itu. Xiao Fengyang bagaimanapun juga adalah saudara kandung Xiao Fenghan. Meskipun usianya belum melewati 40 tahun, senioritasnya dalam keluarga dapat dianggap tinggi.
Jika mereka benar-benar berbicara tentang senioritas, maka ayah Ling Tian, Ling Xiao, sebenarnya berada di bawahnya. Masih dapat diterima bahwa Tuan Tua Ling tidak menerimanya secara pribadi, tetapi untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak mengirim Ling Xiao, hanya mengirimkan celana sutra itu untuk menerimanya. Untuk berpikir bahwa Ling Tian benar-benar akan mengadakan jamuan makan, menatap pemandangan dengan lengan melingkari seorang wanita cantik, sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Xiao Fengyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Namun, Xiao Fengyang adalah orang yang mendalami skema, dan tidak akan menampilkan emosinya di depan orang lain. Turun dari kudanya, dia menjawab dengan lembut, aku tidak akan berani membuat bangsawan muda Ling menunggu, ayo kita pergi dan temui dia. Jelas, dia sangat tidak senang dengan bagaimana Ling Tian menerimanya, bermain-main dengan seorang wanita tanpa menunjukkan sedikit pun kesopanan. Ejekan dalam nada suaranya sangat tinggi. Apakah yang berpakaian putih adalah bangsawan muda pertama dari keluarga Ling? Suara yang terdengar manis namun dingin terdengar saat Xiao Yansui melangkah keluar dari belakang Xiao Fengyang. Mengenakan jubah hitam dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, dia hanya memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan jenaka. Ya, benar, keluarga Ling kami hanya memiliki satu bangsawan muda dan tidak memiliki bangsawan muda pertama atau kedua. Wang Tong, yang selalu mengikuti Ling Tian, juga terbiasa sombong. Melihat pandangan menghina Xiao Fengyang dan sarkasme Xiao Yansui, Wang Tong merasa seolah-olah mereka telah mempermalukan dewa di dalam hatinya. Dengan demikian, kata-katanya juga menjadi kasar. Melihat pasukan di depannya, Wang Tong berpikir dengan ketidakpuasan, kalian beruntung bahwa kalian semua bukan dari keluarga Yang. Jika kalian berasal dari keluarga Yang, dua kalimat kalian itu mungkin akan menghasilkan dalam perkelahian. Sebenarnya, ini seperti pepatah, bawahan akan mengikuti atasannya. Semua orang di sisi Ling Tian, baik itu Ling Chen, Ling Jian, Ling Qi, Ling Yi atau bahkan Wang Tong dan lain-lain, semuanya dipengaruhi oleh Ling Tian selama bertahun-tahun. Selain belajar seni bela diri dari Ling Tian, mereka juga secara bertahap dipengaruhi oleh harga diri Ling Tian. Saat mereka tumbuh lebih mampu selama bertahun-tahun, mereka secara alami akan menjadi semakin sombong juga, selain saat mereka berada di depan Ling Tian. Di mata orang lain, bawahan Ling Tian ini sangat arogan dan kasar. Sama seperti bagaimana Wang Tong bertindak hari ini, itu membuat Xiao Fengyang dan Xiao Yansui semakin membenci Ling Tian. Melihat bagaimana seorang pelayan biasa dari keluarga Ling berani bersikap kasar kepada orang kedua dalam komando keluarga Xiao mereka, kemarahan terlihat di mata penjaga Xiao Fengyang. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mendengus marah. Xiao Fengyang mengeluarkan haf dingin dan tatapannya yang dingin menyapu pasukan di belakangnya. Pada saat itu, semua pasukannya menundukkan kepala dan melepaskan cengkeraman mereka di gagang pedang mereka. Saat ini, Ling Tian, yang jauh, juga memperhatikan keributan yang terjadi di sini. Dia kemudian meraih pinggang ramping Ling Chen dan berjalan dengan santai, bertindak dengan cara yang bermartabat. Dengan ekspresi gembira, dia berkata, apakah Anda tuan kedua dari keluarga Xiao? Ling Tian telah lama mendengar tentang ketenaran Anda dan Anda benar-benar hidup sesuai dengan itu. Agar saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan Anda keagungan, itu adalah keberuntungan besar bagiku. Pepatah, bertemu seseorang secara langsung jauh lebih baik daripada mendengarkan reputasinya, memang benar. Saat dia membuka mulutnya, dia berbicara dengan sangat fasih, melafalkan kalimat pembuka yang biasa digunakan di dunia pugilistik. Xiao Yansui, yang telah memperhatikannya, marah sampai hidungnya menjadi miring. Xiao Fengyang juga merasa tidak puas saat dia berpikir, kakak laki-lakiku dan kakekmu adalah saudara angkat. Selain itu, kamu juga pernah memiliki perjanjian perkawinan dengan Suer. Bahkan jika perjanjian perkawinan sudah menjadi sejarah, lelaki tua ini masih 2 generasi lebih tua darimu. Kamu benar-benar berani memperlakukanku dengan penghinaan seperti itu. Namun, dia adalah individu yang sangat lihai dan tidak akan meledak dengan mudah. Karena itu, dia berkata dengan senyum cerah, Nobel Ling muda terkenal di seluruh dunia dan memang lebih baik untuk menyaksikanmu secara langsung dibandingkan dengan mendengar reputasimu. Kamu terlalu sopan. Xiao ini datang dari jauh dan merupakan seorang tamu di sini. Bagaimana saya bisa membiarkan bangsawan muda Ling datang dan menjemput saya secara pribadi? Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengembalikan kata-kata Ling Tian kepadanya dengan sarkasme.
Ling Tian tertawa, tanpa sadar memancarkan aura sembrono, tuan kedua terlalu memujiku. Tolong lewat sini, tolong lewat sini. Dia kemudian mengulurkan tangannya seperti tuan rumah yang menerima tamunya, sepertinya menganggap sarkasme Xiao Feng Yang sebagai pujian. Xiao Yansui, yang berada di sampingnya, merasa semakin jijik terhadap remaja bercelana sutera ini. Bagaimana bisa orang bodoh yang bodoh menerima pujian seperti itu dari kakek? Kakek pasti semakin kacau. Sambil mendengus, dia memalingkan muka dari Ling Tian dan menatap wanita di sampingnya. Saat dia melihat Ling Chen, dia merasakan rasa rendah diri yang tak terelakkan. Mendengar tentang keburukan Ling Tian dan melihat bagaimana dia bertindak begitu sembrono saat menyambut mereka, Xiao Yansui sangat tidak senang di hatinya. Dia awalnya tidak terlalu memikirkan wanita itu dan berpikir bahwa dia hanya akan menjadi pelacur dari rumah bordil. Namun, tapi melihat wanita di samping Ling Tian, wajahnya sesempurna orang yang keluar dari lukisan, membawa keanggunan yang tenang dan karisma yang anggun. Mengenakan gaun panjang putih murni, dia tampak seperti peri yang turun ke dunia ini. Ling Chen, yang baru saja menerima penegasan dari Ling Tian sebelumnya, dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan, membuatnya tampak lebih bersinar. Pada saat ini, dia mengungkapkan kecantikannya yang menarik perhatian. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta tidak diragukan lagi adalah yang paling cantik. Pada saat ini, bahkan wanita cantik seperti Xiao Yansui tidak bisa memegang lilin untuknya. Buang-buang harta surgawi, benar-benar pemborosan harta surgawi. Sayang sekali, wanita cantik seperti itu sebenarnya. Xiao Yansui hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Di bawah sambutan hangat Ling Tian dan kesopanan munafik Xiao Feng Yang sebagai tanggapan, kelompok besar dari mereka berjalan menuju gerbang kota perlahan. Saat mereka berjalan menuju karpet merah, gairah emosional membara di mata Ling Chen. Saat dia berbalik dan melihat ke arah Ling Tian, dia melihat Ling Tian mengangguk padanya dengan lembut sebagai jawaban. Pada saat itu, Ling Chen tersenyum indah dan berjalan menuju karpet merah dengan beberapa penjaga. Bagaimana Ling Chen tega membuang karpet merah yang menjadi saksi kebahagiaannya ini? Tindakan semua orang tiba-tiba berhenti, ketika mereka memasuki kota, tiba-tiba terjadi perubahan cuaca. Angin musim semi yang awalnya hangat dan lembut tiba-tiba menjadi ganas. Dalam angin kencang dan mengamuk, pasir dan debu kota tertiup ke langit, membentuk awan debu besar yang menutupi seluruh kota. Bendera tentara bantalan langit berdesir tertiup angin, tampak seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Awan gelap berkumpul dengan cepat dari segala arah, mengubah langit yang semula cerah menjadi hitam pekat. Di antara awan gelap yang pekat, akan ada percikan ular listrik yang menari-nari di dalamnya dari waktu ke waktu. Suara guntur yang lembut juga terdengar dari jauh seperti genderang perang di medan perang, secara bertahap mendekati kerajaan bantalan langit. Angin kencang yang datang begitu tiba-tiba juga pergi tiba-tiba, menghilang tanpa bekas. Perasaan menindas yang memenuhi tempat itu membuat waktu seolah berhenti. Petir yang menarik perhatian tiba-tiba merobek tirai awan hitam pekat dan memasuki bumi seperti sungai perak yang mengalir dari langit. Pada saat itu, satu-satunya yang tertinggal adalah kecemerlangan sambaran petir. Kemudian, guntur tiba-tiba terdengar, membuat gunung dan sungai seolah-olah semuanya bergetar. Setelah beberapa tetes hujan, hujan deras turun dari langit tanpa ampun. Keganasan hujan membuatnya seolah-olah langit dan bumi terhubung olehnya. Badai tiba-tiba, di bawah hujan tanpa ampun, seluruh Sky Bearing City diselimuti oleh kekuatan alam. Hanya dalam waktu 2 jam, banjir di kota sudah setinggi 1 kaki. Di akhir musim semi dan awal musim panas, sebenarnya ada badai petir yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam 100 tahun lebih sejarah kerajaan bantalan langit. Malam itu hening, dengan lampu sepi di tengah hujan lebat. Ling Tian sedang bersandar di sofa di kamar tidurnya dan tidak ada lagi ekspresi arogan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak tenang dan bijaksana. Dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu tetapi seolah-olah dia tidak memikirkan apapun. Untuk ekspresi seperti itu terlihat pada pria berusia 40 tahun lebih, dia akan terlihat sangat bijaksana dan dapat diandalkan. Tapi sekarang Ling Tian masih muda, untuk seorang anak berusia 15 tahun lebih untuk memasang ekspresi seperti itu, dia terlihat agak terlalu dewasa untuk usianya. Di sisinya, Ling Chen duduk dengan penuh kebahagiaan. Bibirnya masih menyunggingkan senyum manis, seolah masih tenggelam dalam keberkahan sore itu.
Dalam perjamuan untuk menerima keluarga Xiao, Xiao Yansui tiba-tiba menyarankan agar mereka tinggal sementara di halaman keluarga Ling. Alasan yang dia berikan adalah fakta bahwa kemunculan mereka yang tiba-tiba berjumlah lebih dari 100 orang akan membawa ketidaknyamanan bagi keluarga Ling. Namun, Nyonya Tua Ling telah menolak permintaannya di tempat dan memerintahkan para pelayan untuk membersihkan halaman yang damai untuk para pria dari keluarga Xiao. Meskipun masalah ini sudah berakhir, hal itu masih membuat Ling Tian waspada di dalam hatinya. Ketika Xiao Yansui telah membuat saran, Xiao Feng yang memiliki wajah cemas dan gembira. Ling Tian tidak bisa membantu tetapi mencibir di dalam hatinya, sepertinya keluarga Xiao telah memperhatikan halaman keluarga Ling saya. Tapi, jadi bagaimana jika mereka memperhatikan kita? Ini adalah wilayah bangsawan muda ini, ketika kamu di sini, kamu lebih baik menggulung jika kamu adalah naga dan berbaring rendah jika kamu adalah harimau. Ling Tian kemudian berpikir lagi, mungkin akan aneh jika keluarga Xiao tidak memperhatikan halaman keluarga Ling saya. Lagi pula, Xiao Fenghan secara pribadi telah menyaksikan cara saya. Jika dia tidak memperhatikan saya, dia tidak akan hidup sesuai dengan namanya sebagai kepala keluarga dari keluarga Xiao. Terhadap mereka yang ada di sini dari keluarga Xiao, Ling Tian tidak akan pernah lengah. Setelah merenungkan beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan beberapa ide menarik untuk menutupi mata mereka. Saat Ling Chen melihat Ling Tian tertawa tanpa alasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan mata terbuka lebar. Ketika Ling Tian berpikir tentang bagaimana gadis itu, Xiao Yansui, memandangnya seolah-olah dia adalah seekor kecoa, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimana Xiao Fenghan membesarkan cucunya ini? Apakah dia menatapku seolah-olah kita adalah musuh bebuyutan? Orang tua itu sudah merasakan kemampuanku saat itu, apakah dia takut akan kalah taruhan tetapi merasa malu untuk mengakuinya? Melihat Ling Chen duduk dengan punggung menghadapnya dan kepala menoleh dengan ekspresi bertanya, Ling Tian memiliki rasa kepuasan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kemudian, pikiran nakal tiba-tiba muncul di hatinya. Pikiran ini tidak bisa lagi ditahan setelah dirilis. Ling Tian kemudian mengulurkan tangannya dan dengan, "Pak," menepuk pantat Ling Chen dengan suara renyah. Ling Chen mengeluarkan, dan memegang pantatnya dengan kedua tangannya. Kemudian, dia melompat karena malu dan malu. Dia kemudian melihat ke arah Ling Tian dengan amarah dan kegembiraan. Namun, satu-satunya hal yang dia saksikan adalah Ling Tian mencium tangan yang dia gunakan untuk memukulnya, betapa harumnya. Dia kemudian hanya bisa bermain-main dengan jari-jarinya dan tersenyum bejat, betapa mulusnya. Wajah Ling Chen benar-benar merah. Dari semua pengikutnya, Ling Chen adalah satu-satunya yang tidak takut pada Ling Tian dan berani menggodanya. Dia kemudian ingin menerkamnya untuk menggelitiknya, tetapi ditangkap oleh Ling Tian dan diseret ke pelukannya. Merasakan kehangatan di dada Ling Tian, Ling Chen hanya bisa menahan tubuhnya lemas, ambruk dalam pelukannya saat kebahagiaan memenuhi hatinya. Tepat ketika Ling Tian ingin menggoda Ling Chen, tubuhnya bergetar dan tatapan tajam terlihat dari matanya. Tangan kanannya, yang berada di pinggang Ling Chen, juga menekannya dengan ringan. Ling Chen dan Ling Tian sudah berada pada tahap di mana mereka bisa membaca pikiran satu sama lain. Dia segera tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, kultivasi Ling Chen mungkin bahkan lebih tinggi daripada kultivasi Ling Jian. Ling Chen kemudian menyelinap keluar dari pelukan Ling Tian dan Ling Tian mendengarkan sekelilingnya dengan penuh perhatian sejenak. Ling Tian kemudian tertawa dan berkata, "Chener, sepertinya kita memiliki seorang ahli di rumah Ling kita." Ling Chen bertanya, "Ahli? Pakar macam apa?" Namun, teknik gerakan orang ini memang luar biasa, saya gagal memperhatikan orang itu sepenuhnya. Hanya ketika saya memusatkan perhatian untuk mencarinya, saya berhasil menemukannya. Ling Tian terkekeh, seorang pencuri ahli. Chener tidak perlu terlalu rendah hati, teknik gerakan orang ini memang lebih unggul dan bahkan Tuan Ye hanya akan sedikit lebih baik darinya dalam aspek ini. Namun, semua aspek lainnya jauh dari menjadi tandingan Tuan Ye. Haha, dunia persilatan memiliki pepatah, curi angin tapi bukan bulan, curi hujan tapi bukan salju. Orang ini cukup keras pada dirinya sendiri, tidak merawat tubuhnya dan menjadi di sini di tengah hujan lebat. Menarik, menarik. Satu saat dia berdiri, dia sudah mengenakan satu set pakaian hitam untuk pergerakan malam dan menutupi wajahnya dengan topeng hitam.
Di sisinya, dia bisa mendengar suara gemerisik dan Ling Tian melihat bahwa Ling Chen juga berdandan seperti dia. Dia kemudian tidak bisa menahan tawa. "Las, apa yang kamu lakukan? Tunggu aku di kamar, kamu tidak boleh mengikutiku." Ling Chen kemudian berkata dengan keras kepala, "Kemanapun bangsawan muda itu pergi, aku juga akan mengikutimu." Bukankah bangsawan muda mengatakan bahwa seni bela dirinya tidak dapat dibandingkan dengan milikku? Chener pasti bisa menanganinya. Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. "Chener, seni bela diri Anda telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika di lain waktu, saya akan membiarkan Anda pergi. Tapi, bukankah Anda mengalami beberapa ketidaknyamanan dengan tubuhmu selama beberapa hari ini? Bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar dalam hujan yang begitu deras? Tetap di rumah dan menunggu dengan patuh." Ling Chen hampir menjerit karena malu dan menutup mulutnya dengan cepat. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Bangsawan muda yang buruk." Ling Tian terkikik dan berbisik di telinganya, "Kenapa aku tidak tahu? Setiap bulan, akan selalu ada beberapa hari di mana aroma di tubuh Chenerko akan jauh lebih pekat. Bagaimana mungkin bagi bangsawan muda ini untuk tidak mengingat bau bunga bakung yang harum itu?" Ling Chen menutupi wajahnya karena malu, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia hanya menghentakkan kakinya dengan marah, meratap tidak patuh. Dia kemudian mendengar tawa Ling Tian, diikuti oleh suara pakaian yang berkibar di udara. Kemudian, ruangan itu kosong dari aura Ling Tian. Membuka matanya untuk melihat, Ling Tian sudah menghilang sepenuhnya, dengan air menetes dari jendela. Dalam waktu singkat ini, Ling Tian telah membuka jendela dan berlari keluar tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Dapat dilihat seberapa dalam teknik gerakannya. Ling Chen lalu berjalan menuju jendela perlahan dengan senyum hangat di wajahnya. Melihat ke jendela yang meneteskan air, sudut bibirnya terangkat tersenyum ketika dia bergumam, "Sungguh bangsawan muda yang penuh perhatian, sungguh suami yang perhatian." Tepat ketika dia mengatakan itu, dia merasakan wajahnya terbakar karena kebahagiaan. "Ah, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Syukurlah tidak ada orang di sekitar." Tubuh Ling Tian hanyut ke atap dan dengan ketukan ringan di kakinya, dia hanyut ke pohon lain sejauh 40 kaki. Bersembunyi di antara dedaunan lebat, hujan terus turun dan langit tampak tertutup tirai mutiara yang lebat. Setelah Ling Tian meninggalkan kamarnya, dia sudah benar-benar basah kuyup. Namun, dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Sedikit hujan ini tidak seberapa dibandingkan dengan pelatihan khusus yang telah dia lalui di kehidupan sebelumnya. Langit tertutup gelombang hujan berkabut. Ling Tian mengedarkan kibatinnya ke matanya dan pandangannya menembus hujan dan dia memantau sekitarnya. Pohon tempat Ling Tian berada adalah titik tertinggi di rumah Ling mereka. Melihat keluar dari sini, dia akan bisa melihat seluruh rumah Ling. Ini juga merupakan ukuran yang telah dia persiapkan dengan sengaja. Namun, hujan hari ini jelas akan menghalangi penglihatannya. Setelah lama mencari, Ling Tian menemukan bayangan buram di atap halaman keluarga Xiao, berbaring menunggu dalam diam. Teknik gerakan orang ini memang luar biasa. Sejak dia ditemukan oleh Ling Tian sampai sekarang, hanya beberapa menit telah berlalu dan dia sudah pergi ke keluarga Xiao. Meskipun Ling Tian menggoda Ling Chen sebelumnya, kondisi mentalnya masih waspada. Saat dia mendengar suara aneh terbang melewati atap kamarnya, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Saat hujan mengguyur dan suara ini hampir tidak terdengar, Ling Tian masih bisa menangkap keanehan ini. "Kamu harus tahu, hal yang paling sulit untuk ditiru di dunia ini adalah suara dari alam. Itu adalah suara-suara yang terbentuk secara alami dan membawa ritme alam yang alami. Tidak peduli seberapa teliti atau terampil manusia mencoba untuk mensimulasikannya, itu tetap dibentuk dengan sengaja dan tidak akan pernah mencapai ritme alam yang alami. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dimengerti. Ambil contoh seorang musisi atau pianis, tidak peduli seberapa luar biasa mereka tidak akan pernah bisa meniru suara angin yang menderu-deru. Paling-paling, mereka hanya bisa membuatnya menyerupai suara angin, tapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menirunya sepenuhnya. Bagaimana suara alam dapat ditiru sepenuhnya oleh manusia? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Ling memiliki pelatihan khusus di area seperti itu. Di akhir pelatihan, dia akan ditutup matanya dan diharapkan menemukan titik pendaratan jarum yang tepat di tengah suara 10 genderang. Keterampilan mendengarkan manusia super Ling Tian diasah dari pelatihan semacam itu. Pada titik ini,
Ling Tian tidak lebih lemah dari ahli senjata tersembunyi manapun atau bahkan satu tingkat di atasnya. Melihat sosok berpakaian hitam itu ada di sini untuk memata-matai keluarga Xiao, Ling Tian merasa lega. Di masa lalu, rumah Ling tidak memiliki banyak pengunjung. Tapi tepat ketika keluarga Xiao tiba, seorang ahli segera turun ke keluarga Ling mereka. Ternyata, ini semua karena keluarga Xiao. Tidak peduli keluhan macam apa yang dimiliki orang ini dengan keluarga Xiao, Ling Tian sama sekali tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia minati adalah identitas orang ini. Siapa orang ini? Pertama, orang ini jelas seseorang dari kerajaan Bantalan Langit. Untuk menerima informasi saat keluarga Xiao memasuki kota, dia pasti memiliki jaring informasi yang besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai tanpa akumulasi bertahun-tahun. Kedua, agar orang ini memiliki teknik gerakan yang begitu unggul, seni bela dirinya juga tidak boleh terlalu lemah. Ketiga, untuk memata-matai keluarga Xiao di tengah hujan, terlepas dari apakah dia teman atau musuh, masalah itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dengan tiga alasan di atas, Ling Tian sangat tertarik dengan identitas orang ini. Meskipun ada ahli seperti itu di Sky Bearing City, jaring informasinya yang besar sebenarnya tidak dapat menangkap informasi sama sekali. Ini adalah sesuatu yang terlalu aneh. Karena orang ini mampu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik tanpa ketahuan, dia pasti memiliki identitas lain di kerajaan Bantalan Langit yang tidak akan menarik perhatian atau kecurigaan siapapun di kota. Ling Tian tidak berani meremehkan sosok berpakaian hitam yang bersembunyi di atap halaman keluarga Xiao. Dia juga tidak akan melepaskan detail terkecil, bahkan jika berapa kali dia menarik dan menghembuskan napas, Ling Tian dapat menghitungnya dari naik turunnya tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mulai menganalisis situasi di benaknya dan membuat beberapa tebakan. Sementara hujan tampak sangat tanpa ampun, Ling Tian masih bertengger di pohon tanpa sedikit pun gerakan, seolah-olah dia adalah bagian dari pohon. Sehubungan dengan kesabaran saat menunggu, jika Ling Tian mengatakan bahwa dia yang kedua, tidak ada yang berani menyatakan bahwa mereka yang pertama. Baik itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, Ling Tian memiliki kepercayaan diri ini. Untuk dapat menyembunyikan dirinya di atap aula utama kuil Shaolin yang dijaga ketat tanpa bergerak selama 3 hari 3 malam penuh di musim dingin dengan suhu minus 20 derajat, ini adalah sesuatu yang pasti tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Tanda seru. Tiba-tiba, Ling Tian melihat sosok berpakaian hitam itu menggigil, mungkin terkejut dari sesuatu yang dia dengar dari keluarga Xiao. Dia benar-benar gagal menjaga kondisi mentalnya. Gagal menjaga kondisi mentalnya juga berarti keberadaannya terungkap. Setelah itu, sosok berpakaian hitam itu terbang ke langit dan berlari ke arah luar. Dia juga bisa dikatakan sangat menentukan. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, siapa itu? Setelah itu, 3 sosok muncul di atap. Dari jauh, Ling Tian hanya berhasil mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Xiao Fengyang. Tanpa penundaan, mereka mengejar sosok berpakaian hitam itu. Ling Tian tidak bisa tidak memuji orang ini di dalam hatinya. Setelah tubuhnya menggigil, dia tahu bahwa dia telah mengekspos dirinya dan melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Dia sama sekali tidak mengharapkan keberuntungan apapun. Mampu meletakkan segalanya, sangat menentukan. Orang ini juga bisa dikatakan luar biasa. Ling Tian menganggukkan kepalanya dengan pujian. Kecepatan reaksi orang-orang dari keluarga Xiao juga mendapat pujian dari Ling Tian. Dengan gerakan sekecil itu, 3 ahli terkemuka segera melompat keluar. Mereka pasti sangat berhati-hati. Namun, Ling Tian tidak tahu bahwa keluarga Xiao hanya berhati-hati karena dia. Sebelum Xiao Fengyang datang ke sini, Xiao Fenghan telah mengomel pada mereka untuk berhati-hati dengan Ling Tian karena kemampuannya luar biasa. Sementara Xiao Fengyang tidak setuju dengannya dan Xiao Yansui merasa jijik di hatinya, keduanya masih memilih untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Lagi pula, mereka masih berada di Mansion Ling. Jika bangsawan muda celana sutra ini memiliki pikiran kotor terhadap Xiao Yansui, itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dengan sangat berhati-hati terhadap Ling Tian, mereka benar-benar berhasil menemukan seseorang di atap tepat pada hari pertama mereka di sini. Jika Ling Tian tahu tentang alasan ini, dia mungkin akan lari ke dapur dan menghancurkan sepotong tahu di wajahnya. Reputasi seperti apa yang dia miliki? Jika sosok berpakaian hitam itu tahu bahwa dia diekspos karena alasan seperti itu,
pikiran pertama dalam benaknya mungkin adalah mengebiri Ling Tian terlebih dahulu sebelum terus memata-matai keluarga Xiao. 1. Curi angin tapi bukan bulan, curi hujan tapi bukan salju. Artinya, seorang pencuri harus memanfaatkan angin dan hujan badai untuk mengambil tindakan. Namun, dia tidak boleh melakukannya di bawah sinar bulan atau salju, karena yang pertama akan memperlihatkan gerakannya dan yang terakhir akan membuatnya lebih mudah untuk menemukannya karena jejak yang mungkin dia tinggalkan di salju.